Pemirsa, untuk mengenal hipospadia, kita telah terhubung via Zoom bersama dokter spesialis urologi Akmal Taher. Selamat sore, Dokter Akmal. Selamat sore. Ya, dokter, ini kalau kita lihat akhir-akhir ini, belakangan ini kan kasus dari Aprilia Manganang ini mungkin membuat masyarakat jadi lebih sering dengar kata-kata hipospadia. Tapi mungkin belum banyak yang tahu ini sebetulnya kelainan apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, hipospadia ini apa? Jadi itu sebenarnya kelainan bawaan berupa apa? Berupa penis itu dalam keadaan biasa kan kalau kita ujung untuk buang air kecil itu kan di ujung lubangnya. Ini di pangkal, lebih di pangkal dari penis, bahkan bisa terletak di antara dua buah zakar gitu ya. Itu satu kelainannya. Kedua, biasanya itu diikuti dengan penisnya itu bengkok ke dalam ke bawah gitu. Sehingga bisa tertutup gitu ya, dalam keadaan yang ekstrim. Sebenarnya kelainannya cuma seperti itu, bukan cuma ya, artinya seperti itu, karena ada juga hipospadi, itu yang bukan di ujung tapi cuma setengah senti atau 1 senti dari ujung. Jadi penisnya masih kelihatan dengan mudah. Tapi dalam keadaan yang sangat ekstrim, itu ujung buang air kecil itu sangat dipangkal, sehingga nggak kelihatan. Kemudian penis itu bengkok sekali sehingga tidak muncul gitu. Nah, kalau kita itu bisa dengan barangkali dengan apalagi dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi atau dengan sosioekonomi yang sulit, kadang-kadang susah tuh dikenali bahwa itu laki-laki atau perempuan jadinya. Padahal sih sebenarnya penentu dari seorang laki-laki perempuan itu adalah sebenarnya bukan alat kelamin luar. Kita bilangnya penis itu alat kelamin luar. Tapi alat kelamin dalam itu apa? Sel telur mestinya kan. Jadi bukan punya testis, tapi dalam sel telur yang bisa membuahi untuk menstruasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang kelainannya yang terjadi sebenarnya. Dan itu bisa tidak dikenali memang, walaupun jarang ya. Dok, ini sebetulnya hipospadia ini apa penyebabnya, Dok? Kalau yang kita baca kan memang katanya genetik ya, diturunkan dari orang tua kebanyakan. Ya, sebenarnya kalau sejujurnya kita mesti bilang bahwa kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi itu banyak terjadi dan sering terjadi dikaitkan dengan sosioekonomi yang rendah, dengan barangkali beberapa trauma, dengan obat-obatan dan sebagainya. Banyak sekali faktor yang tidak pernah bisa kita, sangat sulit kita memastikan itu penyebabnya apa. Kemudian juga yang saya baca, ini mungkin bisa dikonfirmasi juga, tergantung dengan kondisi ibu ketika hamil. Betul nggak, Dok? Maksudnya gini, apa ibu ketika berusia 35 tahun ke atas, kemudian katanya ada juga kalau ibunya itu sendiri obesitas, atau ketika melahirkan menggunakan teknologi reproduksi dan sebagainya. Betul, jadi itulah saya bilang tadi, faktornya itu banyak sekali yang bisa menyebabkan itu. Nah, biasanya kalau saya selalu bilang, kalau faktor itu demikian banyak, artinya kita nggak tahu mana yang pasti gitu ya. Jadi kalau kita bilang misalnya, wah ini pada ibu yang usianya di atas 35 tahun, artinya usia yang tidak ideal untuk hamil ya. Tapi banyak juga yang sudah di atas umur seperti itu, ya nggak apa-apa gitu kan. Artinya apa? Itu bukan penentu mutlak kalau gitu satu umur. Jadi biasanya itu multifaktor tuh biasanya kalau dalam keadaan seperti itu. Kalau Dan dari itu yang menyebabkan kita nggak bisa mencegah. Dok, kalau dari data yang mungkin dimiliki oleh Dokter Akmal atau teman-teman spesialis urologi lain, seberapa langka sebetulnya penyakit ini? Mungkin bisa dikategorikan apa dibandingkan dari 100 orang bisa berapa orang begitu yang puluhan ribu sampai ratusan ribu, nggak 1 sampai 100 gitu. Jadi memang sangat langka ya, Dok. Tapi buat kita di urologi itu bukan kelainan yang aneh gitu. Itu kelainan yang cukup sering terjadi. Nah bicara soal hipospadia ini kan menurut informasi yang saya dapatkan biasanya terbentuk begitu ya di minggu ke-8 sampai 14 kehamilan atau trimester 1 sampai trimester 2 begitu. Nah, apakah memang sudah bisa terdeteksi ketika bayi berada di kandungan atau memang justru baru terlihat ketika lahir? Jadi dari sekarang makin lama makin kesini dengan teknik pencitraan yang bagus, kita tahu dengan USG dan sebagainya, kita sering udah bisa melihat tuh beberapa kelainan seperti itu gitu ya. Tapi tidak semua kan punya fasilitas yang seperti itu untuk mendeteksi itu. Apalagi kalau kelainannya sangat ekstrim saya cerita tadi, kadang-kadang untuk melihat dari luar itu waktu kehamilan apakah dia perempuan laki susah gitu ya. Jadi kita nggak sangka apakah itu hipospadia atau enggak. Tapi dokter kebidanan biasanya yang barangkali akan punya lebih kompetensi untuk menjawab ini, karena
mereka biasanya yang melakukan USG pada waktu kehamilan. Oke, dok, hipospadia ini sendiri begitu ya, apakah hanya memengaruhi organ kelamin saja atau mungkin juga memengaruhi organ-organ yang lain? Jadi sebenarnya kalau istilah hipospadi ya cuma itu aja sebenarnya, kelainan yang saya katakan tadi. Tapi sering terjadi, bukan bahwa cukup sering terjadi kekelainan bawaan itu bukan cuma satu. Ada yang kelainannya di penisnya, bisa juga nanti di tempat lain dan sebagainya. Itu yang kita bilang kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang multiple, yang berganda gitu ya. Itu biasa juga terjadi, bisa terjadi. Lebih mungkin terjadi. Nah, kalau soal metode penyembuhannya, apakah harus melalui operasi atau pembedahan atau ada cara lain? Nggak ada selain dengan pembedahan. Apa yang kita kerjakan adalah tadi penis impeccable itu diluruskan, kemudian kita membuat semacam buatan untuk supaya lubang air kecilnya itu dipindahkan, dalam tanda kutip dipindahkan ke depan dengan membuat saluran baru gitu ya, dengan menggunakan kulit di sekitar sana. Jadi dua yang dikerjakan, satu mesti dilurus, dengan lurus juga nanti kelihatan alat kelamin laki-laki itu lebih menonjol keluar. Kedua, lubang yang dipangkal itu dibikin saluran sehingga dia akan bisa kencing seperti laki-laki normal, yaitu di ujung kemaluan. Kan perbedaannya perempuan sama laki-laki itu kan lubang air kecilnya kan di situ kan. Oke, dok. Gitu kira-kira. Oke, kemudian kalau misalnya kita berkaca pada kasus Aprilia Manganang ini sendiri, kan sedang menjalani operasi corrective surgery begitu ya dok. Apakah ini memang operasi yang besar, operasi yang rumit, karena katanya ada yang hanya perlu sekali operasi, tapi kemudian ada perlu beberapa kali operasi? Jadi teknik operasi untuk hipospadia ini macam-macam. Ada yang menganut satu kali operasi sekaligus, jadi tadi yang saya katakan tadi, 2 tahapan itu sekaligus dilakukan, yaitu diluruskan, langsung dibuat salurannya, itu sekali operasi. Ada yang menganut bukan jeleknya, komplikasi dari operasi ini semua adalah kalau kita nggak berhasil, misalnya nanti lubangnya tetap dipangkal, walaupun udah lurus gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan kalau gitu lurusin aja dulu, nanti tunggu beberapa saat, nanti operasi kedua bikin salurannya gitu loh. Nah itu tergantung kebiasaan orang juga. Ahli bedahnya lebih terampil dengan atau lebih biasa dengan yang mana. Oke, Dokter Akmal, ini koreksi saya jika saya salah. Biasanya pembedahan untuk kasus-kasus seperti ini dilakukan ketika si penderita itu masih bayi ya dok ya. Katanya 3 sampai 18 bulan. Kalau kita berkaca pada kasusnya Aprilia, dia sudah usia 28, hampir 29 tahun itu dok. Jadi yang ideal, kalau kita bisa tahu dari awal kita ingin operasi itu selesai biasanya kalau dalam umur yang sangat muda, keberhasilan operasinya itu relatif juga agak lebih rendah karena organnya itu lebih kecil masih, sehingga lebih complicated. Nah kita tunggu lebih besar. Besarnya seberapa? Kita mau sebelum dia umur 4 tahun dia masuk sekolah atau masuk PAUD, sudah selesai, sehingga secara psikis dia tidak terganggu. Karena kalau enggak, misalnya dia sudah mulai umur 3 tahun, 4 tahun, dia ke sekolah, kemudian temannya kencingnya itu lurus dia ke depan, dianya berbeda, itu bisa menimbulkan efek psikis ke dia. Oleh karena itu kita ingin walaupun kita tunda supaya organ kelaminnya itu sudah lebih besar sehingga operasinya lebih berhasil, tapi batasannya adalah jangan sampai dia terganggu psikisnya karena dia mempunyai kelainan yang bisa dilihat sama teman-temannya dan sebagainya. Oke, jadi ada unsur psikis juga begitu ya. Nah kalau kita lihat mungkin keluhan yang akan dihadapi oleh seseorang yang mengalami hipospadia ini adalah ketika buang air kecil begitu. Mungkin ada sedikit kendala dan sebagainya. Hanya itu saja ya dok ya? Enggak, kalau udah ya waktu kecil ya, waktu udah gede, kalau dia nggak di ujung, kalau dia ejakulasi juga spermanya nggak akan bisa, air maninya nggak akan menyemprot ke depan dengan bagus, sehingga nggak bisa susah punya anak. Misalnya dia di pertengahan penis gitu ya, kalau dia ejakulasi dia nggak akan masuk ke vagina dengan bagus sejumlah air maninya. Oke, dok, ini kalau misalnya ada orang atau masyarakat begitu yang ternyata setelah melihat informasi tentang Aprilia Manganang, terus kemudian ternyata dia juga punya masalah seperti itu dan usianya juga sudah mungkin 20-an atau 30-an begitu, ya artinya langkah yang harus dilakukan adalah langsung datang ke dokter spesialis urologi begitu dan kemudian langsung dilakukan operasi, seperti itu dok? Betul.
betul sekali. Oke, jadi memang Kecuali ada masalah lain ya. Saya nggak tahu apakah pada beberapa orang ada juga yang punya masalah psikis, itu juga mesti ditangani masalah psikisnya ya, kalau ada. oke. Karena Adakah kadang-kadang ada juga yang masalah psikis karena barangkali dia berasa lain dari yang lain gitu ya. Tapi kebanyakan ke kita sih yang datang itu biasanya kita operasi biasanya cukup bagus hasilnya. adakah kemudian syarat-syarat khusus baik secara medis begitu ya terkait dengan orang-orang yang bisa melakukan operasi seperti itu, corrective surgery seperti yang dilakukan, ada syarat-syarat khusus nggak dok yang harus dilewati? Nggak ada. Biasanya kita cuman lihat kalau untuk anak tadi usia berapa dia ya kan. Kemudian kita lihat seberapa kecil ininya organnya. Kalau semuanya memang jelas diagnosisnya hanya hipospadi saja, ya udah. Kalau seperti itu ya kita siapkan untuk operasi yang persyaratannya adalah aman untuk pembiusan. Oke, Karena dok. nggak ada. Iya, ini mungkin terakhir dok, apabila memang seseorang itu sudah menjalani operasi, begitu corrective surgery, baik itu sekali ataupun 2 kali atau beberapa kali, persentase kesembuhannya pasti 100% dan kemudian tidak akan ada efek samping di kemudian hari? Nggak ada operasi yang sembuhan 100% ya. Oke. Tetap akan ada Pak. Tapi walaupun demikian, dengan tindakan yang bagus sekarang sih setelah beberapa kali, ada juga yang memerlukan 2-3 kali karena gagal, misalnya terjadi lubang dan sebagainya, kita tutup lagi. Pada akhirnya biasanya bisa sampai seperti biasa gitu. Walaupun sekali lagi saya katakan jangan mengharapkan bentuknya persis. Tapi kita targetnya adalah dia cukup lurus. Iya. Kemudian untuk apa? Karena penis lurus ini perlu untuk penetrasi untuk hubungan seksual. Kedua, saluran kencingnya terbentuk dengan bagus sehingga dia kencingnya bisa keluar dengan lancar. Oke, jadi ya diharapkan semoga orang-orang yang kemudian ternyata punya masalah yang sama begitu dengan Betul. melihat informasi seperti ini jadi lebih aware dan kemudian Aware, ya. Iya, dan ternyata Bahwa itu bisa diobatin gitu. iya, dan tidak perlu juga untuk mungkin cek berkala, cek rutin begitu ya, pemeriksaan medis secara rutin tidak perlu lagi dok setelah operasi gitu ya. Sebenarnya sih kalau benar dalam keadaan seperti biasa, kalau dia lahir sekarang di bidan ataupun di tenaga kesehatan, itu termasuk SOP-nya orang baru lahir, jadi langsung ketahuan mestinya. Oke. Ini pada kasus ini kan ceritanya pasti di tempat yang tidak standar gitu, kasihannya. Baik. Jadi baru ketahuan belakangan. Ya baik, Dr. Akmal Taher, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Semoga masyarakat jadi lebih tahu lagi terkait dengan hipospadia ini.